Are you ready for it? Siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Danda. Jadi hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah hidrolika, di mana sekarang pertemuan kita yang ke-7 sesuai dengan RPS. Itu ada pokok bahasan dan subbahasan. Untuk hari ini pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang kehilangan tenaga sekunder, di mana subbahasannya meliputi pembesaran penampang pipa. Kemudian yang kedua adalah pengecilan penampang pipa. Yang ketiga adalah belokan arah pipa atau peralihan arah aliran pipanya. Jadi nanti model pembelajarannya ada tatap muka. Saya akan menjelaskan tentang kehilangan tenaga sekunder pada pembesaran penampang pipa. Kemudian akan menjelaskan mengenai pengecilan penampang pipa dan juga belokan arah pipa. Oke, untuk hari ini saya lanjutkan ke materi ya Mas Danda. Saya akan buka slide-nya. Oke, hari ini teman ke-7 kehilangan energi sekunder dalam pipanya. Lihat jelas? Ini kita akan bahas tentang kehilangan energi sekunder aliran dalam pipa. Sebelum kita masuk ke materi tentang kehilangan energi sekunder, konsep awal dari kehilangan energi itu dibagi dua. Kehilangan energi dalam pipa ada dua jenis. Yang pertama yang bagi ini adalah kehilangan energi primer ya. Kemudian yang kedua itu adalah kehilangan energi sekunder. Untuk kehilangan energi primer itu kita simbolkan dengan HF. HF. Kemudian untuk kehilangan energi sekunder kita simbolkan dengan HE. Ada HF dan ada HE. Kemudian kehilangan energi primer disebut juga dengan mayor losses. Tapi dia kehilangan energi yang sedikit ya, minor. Kemudian yang kedua, untuk kehilangan energi primer, penyebab utamanya adalah gesekan sepanjang aliran dalam pipa. Di mana persamaannya hanya ada satu, HF itu nilainya F dikalikan L per D dikalikan V kuadrat dibagi dengan 20. Ini cara menghitung besarnya kehilangan energi. Dan yang hari ini akan kita bahas adalah kehilangan energi sekunder atau HE atau minor losses. Untuk kehilangan energi sekunder disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebagai sini. Untuk yang A, umumnya adalah pembesaran penampang pipa. Pembesaran penampang pipa. Artinya, kalau pembesaran penampang pipa atau perubahan dari pipa satu yang memiliki ukuran D1 berubah menjadi pipa dengan penampang 2 dengan diameter D2, di mana D1 itu lebih kecil daripada D2 ya.
Pembesaran rambut pipa itu ada dua jenis. Satu itu pembesaran pipa secara mendadak, pembesaran penampang pipa secara mendadak. Yang kedua ialah pembesaran penampang pipa secara perlahan atau berangsur-angsur. Nilainya beda, HE di sini, nilai HE di sini, dan HE di sini, nanti ada kesamaannya beda. Kemudian yang kedua itu adalah pengecilan. Pengecilan penampang pipa. Kalau pengecilan penampang pipa berarti perubahan dari pipa dengan ukuran pipa 1 ya, dengan ukuran diameter 1 menjadi pipa 2 dengan ukuran diameter 2, di mana nilai D1 itu lebih besar daripada D2 ya. Konsepnya sama, pengecilan penampang pipa juga dibagi dua. Pertama, pengecilan penampang pipa secara mendadak. Kalau tiba-tiba ya, nilainya HE. Dan yang kedua adalah pengecilan penampang pipa secara berangsur-angsur atau perlahan. Ini juga HE. Nilai HE yang pertama dengan yang kedua nilainya beda. Walaupun case-nya sama, yaitu pengecilan penampang pipa. Kemudian yang ketiga itu perubahan arah aliran. Tadi ya, perubahan arah aliran. Perubahan arah aliran. Ini biasanya kasusnya di lingkungan atau di lapas. Besarnya berapa? Kita akan masuk ke slide ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Yes. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Manareng juga dari 21. Ya, tadi saya mau tanya bagaimana kalau harusnya itu pipanya bergradasi Pak. Jadi luas penampang pipa di D1 dan dia mengalami gradasi, tapi di ujung di D2 nya itu besar penampangnya itu sama dengan kayak itu disebut kedekan. Tadi yang senjauan maksud mas itu jadi gini. Jadi dia pipanya banyak gitu ya. Iya. Pipa pertama sama pipa ketiga misalnya ukurannya sama gitu. Jadi kalau saya simpulkan gini. Misalnya saya punya kolam tampungan. Dia akan mengalirkan atau mendistribusikan ke kolam B. Tampungan itu. Ya. Ini saya hubungkan pipa pertama dengan ukuran D1 ya. Misalnya D1 nya adalah 10 cm misalnya. Ini satunya ukurannya 10 cm. Kemudian ketemu dengan pipa yang lebih besar satu. Jadi ya. Yang 1 pipa 1, kemudian pipa 2 dengan ukuran D2 dan panjang D2. Nah, ukuran D2 misalnya adalah 20 cm. Ya, nanti ketemu lagi mas ya, pipa 3. Ukuran D3 panjang di mana ukuran D3 nya sama dengan D1 misalnya. Gimana? Konsepnya sama. Di sini terbilang nanti saya sudah jelaskan.
Pertama, kehilangan energi pertama di sini. HE1. Dari kolam tampungan masuk ke dalam pipa, itu ada kehilangan energi sekunder yang pertama. Jadi kalau dihitung besarnya HE ya, sigma HE-nya untuk kasus seperti ini, pertama HE1 ini. HE1 kita nggak ya, HE1 itu dari kolam tampungan masuk ke dalam pipa, itu ada kehilangan energi sekundernya. Bisa jelaskan dalam slide besarnya berapa. Kemudian yang kedua, media kayak energi sekunder. Lebih dia lagi ya. Masih ada kehidupan yang aktif dari mahasiswa, feedback gitu kan. Diharapin ada pertanyaan di dalam video. Tapi ya biasanya nanya nggak usah kaku, nggak usah gimana. Paling sebutin nama sama ini doang. Oke ya. Hafizah Hairani hadir? Tidak hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Dafar Rizkullah. Oke, Mas. Selanjutnya Anton Putro Sayuti hadir. Selanjutnya Tio Arita Permatasari. Wahyu Kumbiantoro. Selanjutnya Fitriani Reski. Selanjutnya Hajim Alia Ayu Indias. Selanjutnya Hidayat Septian. Selanjutnya Dava Arkan Ataya. Dava tidak hadir. Selanjutnya Rahmania Hajir tidak hadir. Selanjutnya Bilkis Putri Yuwana. Selanjutnya Nurul Hidayat. Selanjutnya Muhammad Iksan Peli. Selanjutnya Surika Rakesvara. Oke. Tarisya Aulia Monoarfa. Terakhir Lila dan Bawani. Type F-nya gesekan, misalnya koefisien gesekan. Ininya RE, Reynolds number. Sininya adalah 1/2. Nah, di persamaan tadi kita akan menghitung V. Konsep grafik Moody, apabila dia berada di zona turbulens sempurna, nilai mempengaruhi adalah hanya nilai K per D. Jadi grafik Moody dibagi 4 zonasi, salah satunya adalah zonasi turbulens sempurna. Ada istilahnya zona turbulens sempurna. Konsep dari grafik Moody, apabila alirannya kita asumsikan zona turbulens sempurna, maka nilai mempengaruhi hanya K per D saja. RE-nya tidak mempengaruhi. Jadi besarnya F itu hanya tergantung terhadap korelasi. K per D disebut dengan kekasaran relatif atau relative loudness, seperti kekasaran relatif. F ini adalah koefisien gesekan, nilai koefisien gesekan. RE ini adalah Reynolds number atau bilangan Reynolds. Grafik Moody ini dia grafik yang memiliki 3 sekunder. Dia dari pengalinya 1. Paling kecil dia kalau ada perubahan transisi ini dia lebih kecil 0,5. Oke, sampai sini mau ditanyakan? Ya, Mbak? Sebenarnya perkenalkan nama saya Surya Raskara dan yang 2021 2021. Ya, Mbak. Mau bertanya ke yang pengecilan maupun pembesaran tapi yang berangsur-angsur, Pak. Oh, iya. Itu kan tadi ada tabel sama grafiknya. Itu semisal lebih dari angkanya itu sudutnya gimana, Pak? Yang ini? Iya, misalkan lebih dari 60 atau yang tadi lebih dari 75. Oke. Saya akan jawab. Pertama, bagaimana untuk pembesaran tanpa pipa kalau sudutnya 75 derajat, lebih dari 75 derajat. Nah, untuk kasus seperti itu, kalau dia lebih 75 derajat, dia masuknya secara mendadak. Nah, itu apa? Berarti dengan 2G. Yang membedakan sini ada faktor ini ya, R dari kelengkungan terhadap D-nya adalah diameter pipa. KB-nya tergantung dari R per D. Jadi kalau
Satu ya. Kembalikan frequency lagi. Satu kembalikan. Frequency dibagi dengan cara Indonesia versi sama 0,0193 V-nya nilainya tadi yang 0,0193 itu 1,7. Ini tetap 0,005 diarahkan dari grafik ini nilai F-nya adalah 0,0193. Nah itu masih ada di sini. Tapi kedua di sini ini HE2, ini HE1. Kemudian dari ukuran D2 ke D3 ini kemungkinan tanaman pipa juga. Ini contohnya secara mendadak. Di sini ada HE. Dan ada satu lagi sini. Itu HE4 itu dari pipa masuk ke dalam tambungan itu ada besarnya juga kehilangan energi. Jadi cara menghitungnya kehilangan energi sebenarnya totalnya HE1 tambah HE2 tambah HE. Jadi bisa ditangkap. Tapi kalau ditanya berapa besarnya kehilangan energi total, ini kalau kasus seperti ini, kalau jumlah energinya nanti bagi dua ya, kehilangan energi jumlah primer akan sekunder. Pertama kalian menghitung dulu jumlah totalnya ini, yang kehilangan energi sekunder. Kemudian untuk kehilangan energi primernya dicadarin. Jadi kalau ditanyakan jumlah kehilangan energinya, itu jumlah kehilangan energi primer, jumlah kehilangan energi primer ditambah dengan jumlah kehilangan energi sekunder. Kalau untuk kasus seperti ini, jumlah HF itu gimana kita jabarin? Tadi jumlah HI-nya sudah ya, HE1 tambah HE2 tambah HE3 tambah HE4. Tapi besarnya berapa? Saya ajarkan. Kemudian sigma HF-nya sama. Sigma HF-nya sama dengan HF1 kehilangan energi primer sepanjang pipa 1 ditambah HF2 kehilangan energi sepanjang pipa yang kedua. Jadi ini panjang ya, F kalikan L B kalikan B. Jadi berkata dengan HF. Sini bisa dibantu. Saya lanjutkan nih, yaitu 1,7. Itu besarnya itu sama dengan 0,054 meter kubik per detik. Itu konsepnya. Awalnya masukkan nilai RI-nya dalam zona turbulensi benar dengan asumsi nilai RI-nya 10,8. Tidak ada pemberatan, kita bisa mengukur F-nya. F-nya kita trial, kita cek apakah asumsi yang kita ambil benar atau masih sangat jauh dari asumsi. Sampai dengan nilainya sama. Bisa satu kali trial, bisa dua kali trial, bisa tiga kali untuk nilai masing-masing parameter. Oke, saya kita yang ketiga. Cukup ya? Oke. Atau cukup, saya cukupkan hari ini. Terima kasih. Untuk tugasnya nanti saya share di formatnya ya. Tidak ada, cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.